Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa beriman. Nah, Danti hari ini udah ditemani dengan Pak Ustadz Zikrul Hakim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini udah ada madu sambil kita nunggu Pak Haji untuk datang juga nih. Boleh. Nah, cuman Danti pengen tahu, kalau nggak salah segala sesuatu yang tentang lebah itu disebutkan dalam Al-Quran bisa menyembuhkan. Apa benar ayatnya apa dan hadisnya apa, boleh dijelasin nggak Pak Ustadz? Oh ya, sedikit saya berbagi ya. Memang di dalam surat An-Nahl itu dijelaskan salah satu keutamaan tentang madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanuh fihi shifaa'un linnas. Jadi keluar dari perut lebah itu minuman yang bermacam-macam warnanya dan di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda syifa'u fi thalath. Jadi pengobatan itu bisa di dalam 3 hal. Salah satunya al-asal, yaitu berupa dengan meminum madu. Nah, cuman Pak Ustadz, kan maksudnya dan di sini masih awam juga, masih nggak ngerti. Loh, ini Pak Haji. Kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum Pak Haji. Nih, sekarang ada Tuan Haji. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Danti, insya Allah beliau yang akan menjelaskan lebih detail. Iya. Nah, Pak Haji, tadi tuh udah disebutkan sedikit ayat dari An-Nahl tentang keutamaan dari mengkonsumsi cairan yang dari dalam perut lebah ya Pak Ustadz ya, atau kita kenal dengan madu nih. Nah, Pak Haji boleh jelasin sedikit nggak madu yang seperti apa yang baik untuk kita konsumsi? Ya, sebenarnya semua madu yang dihasilkan daripada perut lebah itu adalah kebaikan, rahmat, dan merupakan salah satu daripada cara pengobatan Nabi SAW. Jadi tentang warna ini bergantung kepada jenis bunga di mana lebah tadi telah mengambilnya. Kalau mengambil daripada bunga kelapa, maka kita akan lihat warnanya agak lebih cerah, kuning lebih cerah. Tapi kalau ambil daripada bunga habatus sauda misalnya, akan jadi lebih hitam. Itu di antara. Nah, itu habatus sauda itu sering sekali didengar nih sama kita di Indonesia dan juga di mana-mana ya. Tapi sebenarnya kita juga masih bingung yang dimaksud habatus sauda itu apa sih Pak Haji? Terus kegunaan dan manfaatnya dari madu yang dihasilkan dari pohon tersebut itu apa? Ya, ini juga salah satu daripada herba yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam pengobatan yang kita namakan tib nabawi. Di mana habbatus sauda itu adalah salah satu daripada herba yang digunakan. Cumanya yang menariknya, madu habbatus sauda ini ialah madu yang diambil daripada bunga habbatus sauda. Bukan madu yang dicampur bersama dengan habbatus sauda, bukan. Ya, begitu. Nah, manfaatnya sendiri apa Pak Haji? Habbatus sauda ini baik untuk semua penyakit, terutamanya dalam menjaga sistem pernafasan kita. Orang yang ada masalah alergi atau masalah asmatik banyak menggunakan madu daripada habbatus sauda. Tapi pada dasarnya tidak hanya pernafasan aja mengkonsumsi baik untuk madu. keseluruhan, untuk penjagaan kesihatan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, subhanallah. Nggak ada yang sia-sia ya. Tidak ada sia-sia. Nah, tapi Pak Haji kayaknya nggak komplit kalau Danti mencari tahu tentang ilmu baru nih. Bagaimana sih caranya memilih madu yang baik? Sekiranya Sambil dipraktekin nih Pak Haji ya. Sekiranya kadar air lebih daripada 20%, maka akan berlakunya fermentasi kepada madu tersebut. Oh, fermentasi itu yang bikin gelembung itu ya? Ya, yang bikin gelembung, dan kalau kita membuka dia akan meletup. Itu dia. Itu adalah hasil daripada fermentasi kerana kadar airnya yang berlebihan. Ya. Nah, ini udah ada 3 jenis madu. Maka kita dapat lihat dengan melihat sekiranya cairan itu yang kita ambil madu itu sampai ke bawah, kita lihat ya bagaimana saya menggunakannya. Dia tidak akan pecah. Di sini kita lihat berlaku sikit pencairan. Iya, di sini pencairan. Cuba lihat sekali lagi, saya tunjukkan. Ya. Okey, itu dia yang dapat kita lihat. Dia ada putus-putus juga ya. Itu menunjukkan bahawa kadar airnya yang tinggi. Kadar airnya tinggi dan terdapat sikit fermentasi. Kita dapat lihat yang kedua, kita dapat lihat bagaimana
Dia ini lebih baik daripada yang pertama. Tak putus ya. Ya, ini saya cuba sekali lagi. Sekali lagi ini. Ya, kita tengok sekali lagi. Ya. Tu dia, kalau kita lihat dia tidak putus ya alirannya itu. Dan agak lebih padat ya Agak lebih cairannya, padat, jadinya jatuhnya juga lebih lambat. Ya. Okey, yang ketiga kita dapat lihat. Ya. Ini juga menunjukkan sudah pecah di paling ke atas ya. Ini kesemuanya bukan menandakan tidak asli, tetapi kadar airnya yang tinggi. Ini mungkin diambil pada musim hujan dan begitu juga kita ada satu proses iaitu pengeringan atau pembuangan air di dalam madu tersebut. Ya, ya. Nah, Tuan Haji, kalau dari rasa ataupun bau, bagaimana sih kita menentukan kualitas madu yang bagus dan baik itu? Sebenarnya daripada rasa ada madu yang rasanya pahit, misalnya madu daripada pohon pelawan. Rasa pahit sekali. Itu sebenarnya ada khusus pengubatan untuk madu pelawan. Digunakan untuk orang stroke, orang yang ada DM digunakan. Jadi kalaulah madu itu agak lebih manis, kita tidak gunakan untuk penyakit DM. Ya. Nah kalau gitu tadi kan udah bisa kita bedain Pak Haji. Waktu terbaik untuk mengkonsumsi madu supaya manfaatnya optimal. Sebenarnya cara paling baik itu seperti apa Pak Haji? Ada dua hal yang perlu diingat ketika mengambil madu. Yang pertama, madu tidak diambil dengan air panas. Dia akan merosakkan vitamin yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, madu diambil bersama dengan air dingin, air biasa saja. Air biasa saja dan diambil pada waktu pagi. Kalau mengikut sunnah Nabi SAW, ambil pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong. Nah, berapa sendok untuk dimasukkan takaran yang paling pas untuk mengkonsumsi madu? Biasanya 1 sendok makan saja. 1 sendok makan saja cukup? Cukup untuk segelas air. Wah Pak Ustadz, berarti selama ini aku salah dong, Pak Ustadz, Pak Haji. Nggak, minumnya malam-malam pakai air panas, karena kan sering batuk-batuk buat tenggorokan tuh Pak Haji. Ya, sebenarnya untuk tenggorokan, untuk batuk khususnya, memang kita gunakan jahe. Tetapi jahe itu dimasukkan jahe dahulu, kemudian air panas. Tidak dimasukkan madu dan jahe dan dituangkan air panas, itu satu cara yang salah. Nah itu tadi pemirsa beriman, berbagai macam manfaat dan juga khasiat dari madu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi madu setiap hari, karena selain disunahkan juga disebutkan di ayat suci Al-Quran ya Pak Haji dan Pak Ustadz, sebagai obat dari segala macam penyakit, ada kesembuhan di dalamnya. Oke pemirsa, saksikan terus berita Islami masa kini setiap Senin sampai Jumat hanya di Trans TV. Assalamualaikum.